Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita kembali dikejutkan dengan penangkapan 3 orang hakim yang diduga menerima suap dan juga gratifikasi nilainya 60 miliar yang ditangkap oleh tim dari Kejaksaan Agung. 3 hakim tersebut ini ada nama yang cukup populer sebenarnya waktu di kasusnya Brigadir Joshua ya, Sambo ya. Waktu itu kalau nggak salah hakim ini namanya Ju Yamto yang merupakan hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang juga menjadi tersangka dari kasus ini. Saat itu Yang Mulia Ju Yamto ini adalah hakim untuk obstruction of justice-nya di kasus Brigadir Joshua. Sebutannya Yang Mulia loh, tapi kelakuannya kok seperti ini. Terus 2 hakim lainnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ada Agam Syarif Baharudin dan juga Ali Mutarom. Ada juga tersangka-tersangka lainnya, baik itu dari panitera dan juga kuasa hukum dari kasus ini. Nah, sebenarnya yang dirugikan oleh negara ruginya berapa gitu dari kasus ini. Kalau aku lihat, kasus ini kan adalah kasus di mana ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak mentah periode 2021 sampai 2022. Kalian masih ingat nggak di tahun tersebut itu terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia? Kenapa langka? Setelah dicek ternyata kenaikan CPO di pasar pada periode Januari sampai Maret 2022 itu menjadi pemicunya korupsi ini. Perusahaan itu lebih memilih mengekspor CPO ke luar negeri dan mengakibatkan pasokan minyak sawit dalam negeri itu berkurang. Negara itu dirugikan sekitar 20 triliun rupiah. Ada beberapa hal yang disampaikan di sini adalah ada kerugian perekonomian yang mencapai 12,31 triliun, kerugian keuangan negara sekitar 6,47 triliun, terus juga ada kerugian hal-hal lainnya yang pasti nggak bisa dipungkiri adalah masyarakat yang menderita saat itu, kayak gas juga pada saat dibuat sistem yang nggak benar aja kita banyak yang menderita, apalagi dengan minyak goreng yang dibutuhkan oleh masyarakat saat itu. Nah, periode korupsi ini teman-teman, itu baru kasus ini kan periodenya itu dilaporkannya tuh tahun 2024 ya, sudah mulai 2023 kayaknya sudah mulai sidang ya sebenarnya. Please correct me if I'm wrong, tetapi putusannya dari 3 hakim itu adalah pada tanggal 19 Maret 2025, di mana ketiga hakim ini memberikan putusan onslaught atau bebas kepada 3 korporasi minyak goreng. Itu adalah yang diputuskan, aku cek dari jejak digital. Kerugian negara sekitar 20 triliun, tetapi dugaan korupsi mereka atau suap gratifikasi itu adalah 60 miliar. Negara biarin gitu ya rugi puluhan triliun, yang penting oknum-oknum ini bisa mendapatkan 60 miliar plus dengan ada biaya broker-broker lainnya. Ini kan konyol banget. Pak Prabowo bagaimana responnya terhadap kasus ini? Aku rasa Pak Prabowo juga ada andil dalam kasus ini karena seperti keterangan dari Menko Polhukam, Mahfud MD ya, mantan Menko Polhukam, mengatakan bahwa Kejaksaan Agung itu tidak akan mungkin berani melakukan hal-hal yang luar biasa, penangkapan, penegakan hukum kalau tidak ada dukungan dari presiden, kayak ya kasus Pertamina, kasus yang lainnya, itu pasti ada dukungan dari presiden. Dan Pak Prabowo, jujur ada beberapa yang kecewa dan juga yang tetap positif gitu ya. Waktu wawancara Pak Prabowo dengan sejumlah pemimpin redaksi di Indonesia, ada pertanyaan, Pak, bagaimana untuk undang-undang perampasan aset? Pak Prabowo bilang bahwa poinnya adalah kita juga harus fair. Jangan sampai dia korupsi tahun berapa, tetapi harta-harta sebelum tahun itu kita sita juga yang tidak fair. Begitupun juga dengan keluarganya. Kalau itu nggak terhubung dengan kasus korupsinya, masa kita sita juga? Kesannya kayak ngebela para koruptor. Tetapi Pak Prabowo mengatakan dengan tegas bahwa untuk hukumannya, ya ini sedang dirancang untuk bagaimana ngebuat mereka jera. Karena menurut aku, kenapa para yang mulia hakim ini masih terus melakukan korupsi? Menurut aku bukan karena gaji mereka yang kurang atau pendapatan mereka yang rendah, sama sekali tidak. Walaupun memang pendapatan hakim bukanlah pendapatan yang tertinggi di Indonesia profesinya, tetapi kan kehidupan mereka juga kehidupan yang terhormat. Dipanggilnya yang mulia, diberikan rumah dinas, gajinya juga sudah luar biasa dibandingkan rakyat Indonesia atau PNS pada umumnya. Tapi mereka masih kurang aja begitu, karena kalau ngomongin masalah gaji,
mau digaji berapa mereka agar tidak korupsi? Karena korupsinya aja yang ketahuan ini 60 miliar. Apakah mungkin gaji seorang hakim itu biar mereka nggak korupsi, digajinya 60 miliar per tahun? Duitnya siapa? Duit pajak itu kan ya, buat dibayar. Banyak yang kesel gitu dengan kejadian ini yang lagi dan lagi terjadi. Nah, kronologinya kalau aku lihat di sini adalah penangkapannya kan pada hari Sabtu kemarin ya, tanggal 12 April 2025. Menurut Harley Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung atau Kejagung, ini awalnya adalah karena adanya penggeledahan, mereka sudah ada tim ini. Jadi kalau nggak salah ini menurut aku adalah pengembangan dari kasus yang ada penangkapan mantan pejabat ya, yang menyimpan uang cash sekitar hampir 1 triliun rupiah di rumahnya. Aku rasa pengembangan-pengembangan dari situ setelah alat buktinya lengkap, baru langsung digeledah semuanya. Nah, ada 3 wilayah yang digeledah teman-teman. Pertama itu di Jepara, Sukabumi, dan juga Jakarta. 3 wilayahnya, tapi ada beberapa tempat. Kayaknya antara 6 atau 7 di sini ya. Pertama, di rumah Ali Mutarom, hakim yang pertama ini, itu disita 36.000 US dollar. Gila, 5,9 miliar rupiah. Terus sama 1 mobil Fortuner. Udah tipikal banget ya. Kalau para koruptor atau menerima uang-uang panas, biasanya mereka suka dalam bentuk cash. Ini uang hampir 6 miliar, kita taruh di bank atau obligasi, dengan bagi hasil, itu kita sudah dapat puluhan juta tiap bulannya gitu loh. Jadi kita logika aja, punya uang 6 miliar, tapi kok cuma ditaruh di brankas doang, itu kan aneh, konyol banget gitu ya. Kalau yang ngerti investasi pasti paham, tapi karena dia berusaha menyembunyikan agar tidak dicek sama pemerintah dan juga ya PPATK dan sebagainya, makanya jadi dibentuknya adalah dalam bentuk cash simpannya gitu. Yang kedua itu di rumah Agam Syarif Hasanuddin ada disita 616,2 juta rupiah. Di rumah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta di Tegal dan juga PH tersangka, peranan mereka ini adalah yang mendistribusikan uang dari pengacara tersangka Arianto. Itu ada 4.000 dolar Singapura dan juga 12.500 US dollar. Terus ada sejumlah barang-barang kayak motor, mobil mewah yang juga disita di sini di rumah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Yang uniknya mobil-mobil mewahnya itu kan mobil yang harganya udah ada yang 1 miliaran ke atas, ada yang belasan miliar, yaitu menunjukkan bahwa bukan lagi masalah kurang ekonomi, kurang gaji, tapi mereka tuh karena memang begitu rakusnya ya, pengen menikmati kehedonan, bagaimana menikmati mobil mewah di dunia ini gitu. Jadi kalau dibilang gajinya kurang, terlalu konyol. Ada satu nama hakim yang cukup nggak asing bagi aku, cukup populer waktu di kasusnya Sambo, teman-teman. Kalian masih ingat ini hakimnya kalau nggak salah namanya Juyamto. Ini adalah hakim yang di obstruction of justice, sidang obstruction of justice-nya kasus Brigadir Joshua versus Sambo saat itu. Apakah ini mungkin gitu ya? Ya, I don't know nih. Banyak orang mulai berspekulasi apakah ada sebagian oknum yang mendapatkan hukuman ringan saat itu karena kualitas hakimnya seperti ini. Ini di luar jangkauan kita, teman-teman. Kita hanya rakyat kecil, kita hanya bisa melihat doang gitu. Sama juga dengan pengacaranya. Ada 2 pengacara dari tersangka, dari 3 korporasi tersebut ya. Ada Marcella Santoso dan juga Arianto Bakri. Marcella Santoso ini kalau nggak salah juga kuasa hukum dari timnya Sambo di Brigadir Joshua juga kan ya. Oke, apakah ini polanya sudah kelihatan gitu? Ya, polanya sih udah clear ya. Mungkin kalau untuk kasus Sambo saat itu, karena menjadi perhatian nasional banget, agak sulit dilakukan kayak dugaan-dugaan suapnya. Tetapi dengan melihat profil dari para tersangka yang ada juga dalam kasus itu, masyarakat sekarang berpikir gitu, apakah itu beneran atau sekedar acting drama doang? I don't know, teman-teman. Ini yang ngebuat aku masih serba salah begitu. Terus juga dari Pak Prabowo gitu kan ya, terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset. Ini kapan gitu akan disahkan gitu? Ada draftnya juga belum ada kayaknya, karena kalau aku lihat kemarin dari wawancara dengan sejumlah pemret di Indonesia ya, di sejumlah media, Prabowo itu kayaknya lagi persiapan untuk rancangan undang-undang yang TNI, Polri, terus juga rancangan undang-undang penyiaran. Menurut aku tuh mereka, ya ini penting semuanya, cuman yang paling urgent, yang paling priority adalah harusnya rancangan undang-undang korupsi loh, Pak Prabowo ya, karena
Indonesia mau punya presiden sepinter apapun, atau tim yang sejago apapun, atau program sepinter secerdas apapun, itu nggak bakal ngebawa kita kemana-mana kalau program itu bocor semuanya, dikorup sana, korup sini. Itu kan konyol banget ya. Aku paham lah, nggak semudah membalikan telapak tangan untuk membongkar korupsi yang ada di Indonesia karena ada banyak kepentingan. Nanti kalau dipencet sini, yang sana juga kena. Ya kalian tahu lah politik di Indonesia. Cuman kalau diprioritaskan mana yang lebih urgent untuk ngebuat rancangan undang-undang dibandingkan Polri, TNI, atau juga penyiaran, yang paling penting itu adalah yang ini loh Pak, koruptor ini loh Pak. Karena ya polisi mohon maaf nih ya, kan juga ada banyak kasus oknum-oknum. Tapi malah diberikan kayak kewenangan yang lebih lagi. TNI pun juga kurang lebih sama. Jadi ya itu penting boleh lah, aku nggak masalah mau RUU TNI, Polri dibuat yang luar biasa, fine, tapi fair juga dong dengan yang lagi urgent banget. Karena kan kita tahu menurut Pak Prabowo itu sekitar berapa? 20% anggaran pendapatan belanja negara kita yang harusnya ya dinikmati oleh masyarakat itu banyak bocor. Ya, kalau 20% itu berapa ratus triliun gitu ya, yang tiap tahun harusnya bisa buat pembangunan BTS, jalan raya, dan sebagainya, itu bocor dimakan para koruptor gitu. Jadi, ini kasus yang menurut aku lagi dan lagi entah harus berapa kasus lagi untuk ngebuka dan memberikan keberanian kepada anggota DPR agar ada RUU untuk perampasan aset atau bahkan hukuman mati gitu buat para koruptor. Karena aku yakin kalau kita nggak fokus kepada hal ini, percayalah Indonesia akan terus menjadi negara berkembang. Padahal negara berkembang itu adalah sebenarnya ya tidak ada negara berkembang gitu. Yang ada itu negara tertinggal atau negara maju. Ini bahasa halusnya doang negara berkembang gitu. Karena Indonesia itu kan luas banget, bukan cuma di Pulau Jawa aja. Dan kita lihat nanti apakah Pak Prabowo akan benar-benar serius ngebuat undang-undang ini gitu. Karena kita yakin kok masyarakat Indonesia tuh bakal oke-oke aja mau RUU TNI, RUU Polri dibuat macam-macam oke, asalkan yang buat koruptor itu gimana gitu Pak. Karena itu yang paling urgent saat ini. Kesel ya sebenarnya karena uang-uang itu juga berasal mayoritas dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Indonesia. Sementara itu dulu bisa aku update mengenai kasus ini, kita lihat apakah hukuman buat para tersangka ini bakal maksimal ataukah hanya cuma beberapa tahun. Kita lihat nanti. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.